Diawali dengan diperlihatkannya sosok wanita tua yang bernama Cempaka. Ia adalah pendekar tongkat emas yang disegani seluruh dunia persilatan. Namun, di balik ilmunya yang sangat tinggi, ia juga mempunyai hati yang sangat besar. Hal itu karena rasa bersalahnya di masa lalu. Ia mengangkat anak dari musuh-musuhnya untuk dijadikan murid. Dia adalah Kalabiru, murid pertama sekaligus murid terkuat, anak dari Gagak Hitam. Daya Gerhana, ia adalah anak dari Gulok Wangi dan merupakan murid wanita pertama. Merah Darah, murid bungsu wanita yang mempunyai hati bersih, anak dari Belikung. Dan satu lagi, Lembah Angin, anak angkat Guru Cempaka yang ditemukan saat masih bayi. Ia dibuang oleh orang tua kandungnya. Hal itulah yang mengingatkan Guru Cempaka akan dosanya yang paling besar, karena ia telah menelantarkan anaknya sendiri. Dan film pun dimulai. Di suatu hari, terlihat Cempaka sedang memperhatikan murid-muridnya berlatih. Ia mencoba menguji mereka dengan serangan dari belakang. Namun, hanya 2 orang yang bisa bertahan. Bagaimana kalau ternyata aku musuh kalian? Kemudian Guru Cempaka memerintahkan 2 orang muridnya yang bernama Biru dan Gerhana untuk memberikan hormat kepada para datuk dan pemenang gelanggang pertarungan. Tidak lama kemudian mereka berdua pun pergi ke tempat itu, sementara 2 murid yang lain tinggal di rumah untuk merawat gurunya yang sudah sakit-sakitan. Di sisi lain terlihat Biru dan Gerhana yang menyaksikan pertandingan itu, yang mana pertandingan itu dimenangkan oleh perguruan sayap merah. Saat pertandingan selesai, mereka pun mengucapkan salam dari Guru Cempaka dan kebanggaan mereka atas kemenangan yang diraih perguruan sayap merah. Setelah itu, mereka berdua pun langsung kembali ke perguruannya. Sepulangnya dari tempat itu, Guru Cempaka menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting, yaitu mengenai penyerahan tongkat emas melingkar bumi beserta ilmu-ilmunya, di mana jurus tersebut tidak pernah dikalahkan oleh pendekar manapun. Namun tongkat itu hanya diserahkan kepada salah satu di antara 4 muridnya yang menurut gurunya memang layak menerimanya. Lalu tanpa disangka, Guru Cempaka malah mempercayakan tongkat itu kepada Dara. Guru Cempaka meminta Biru dan Gerhana untuk meninggalkan tempat itu. Dia mengatakan akan membawa Dara cukup lama untuk menurunkan ilmu dari tongkat tersebut. Akan tetapi angin pun turut serta untuk membantu pengobatan Guru Cempaka. Sekarang tinggalkan aku dan Dara. Terlihat Biru dan Gerhana pergi dari tempat itu. Mereka sangat marah dan kecewa. Mengapa malah Dara yang dipilih oleh gurunya? Padahal merekalah murid yang paling lama dan juga yang lebih kuat. Keesokan harinya, Cempaka, Dara, dan juga Angin pergi dari tempat itu. Di sini terlihat penyakit Guru Cempaka yang semakin parah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Biru dan Gerhana menghampiri gurunya. Mereka meminta secara paksa tongkat itu.
serahkan tongkat emas itu. Dan di sini kita tahu, ternyata sakit yang diderita Guru Cempaka selama ini adalah ulah dari Biru dan Gerhana. Mereka menaruh racun ular pada minuman gurunya. Mengetahui Guru Cempaka yang semakin lemah, mereka berdua pun langsung menyerangnya. Sesungguhnya aku sangat ingin kau menjadi penerusku. Dan pada akhirnya Biru dan Gerhana berhasil membunuh gurunya yang sudah lemah. Sementara Darah dan Angin terjatuh ke sebuah jurang. Namun mereka diselamatkan oleh seseorang dari bawah jurang. Scene pun berganti. Biru dan Gerhana terlihat mendatangi perguruan sayap merah. Mereka mengarang cerita dusta kalau Darah dan Anginlah yang meracuni Guru Cempaka untuk mengambil tongkat emas gurunya itu. Hal itu membuat semua perguruan bersatu untuk mengejar Angin dan juga Darah, dan menjanjikan hadiah yang sangat besar kepada siapa saja yang berhasil menangkap Angin dan juga Darah. Mereka juga menyebarkan poster dan lukisan wajah untuk mencarinya. Baru beberapa hari tinggal di perguruan sayap merah, Biru dan Gerhana pun sudah berencana untuk menyingkirkan guru sayap merah karena mereka ingin menguasai kerajaan dan perguruan tersebut. Di sini terlihat Gerhana sedang membuat minuman yang dicampur dengan racun. Minuman itu ditujukan untuk meracuni guru sayap merah. Namun racun itu beraksi tidak spontan, pelan-pelan tapi mematikan. Scene berganti. Terlihat Angin dan Darah tinggal di sebuah pedesaan. Mereka berencana melakukan perjalanan sesuai amanat gurunya. Jika sesuatu terjadi kepada gurunya nanti, ia diminta untuk mencari naga putih. Karena hanya dialah selain Guru Cempaka yang bisa menurunkan ilmu dari tongkat tersebut. Setelah dirasa cukup, mereka ingin mencoba mencari di mana keberadaan naga putih. Namun, ia dicegat oleh seorang pria yang kemarin menolongnya. Pria itu bernama Alan. Alan bertanya, apakah mereka tahu di mana keberadaan naga putih? Hal itu membuat Darah terkejut. Dari mana laki-laki itu tahu kalau mereka sedang mencari naga putih? Dan ternyata Alan adalah anak dari naga putih dan juga Guru Cempaka. Alan mengatakan dia akan membantunya untuk bertemu dengan naga putih. Tetapi ia harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Singkat cerita, saat Alan ingin pergi, Darah secara diam-diam mengikutinya. Ternyata Alan pergi ke suatu tempat untuk menagih hutang. Tetapi sialnya saat Darah mengikutinya, ada seseorang yang melihat wajahnya. Lalu orang itu mengikutinya kemana perginya Darah. Mengetahui hal itu, Darah mengajak Angin untuk pergi dari sana sebelum para pendekar menangkapnya. Tidak lama kemudian para pendekar menyerbu ke kampung itu. Mereka mencari keberadaan Angin dan juga Darah. Tetapi warga kampung itu tidak ada satupun yang mau mengakui. Di sisi lain, Darah yang merasa kasihan kepada warga kampung itu, ia berencana untuk kembali dan menyerahkan diri. Namun ia dihalangi oleh Angin, dan Anginlah yang akan pergi untuk melawan mereka. Tetapi sayangnya Angin mengalami kekalahan dalam pertempuran itu. Ia pun dibawa dan diserahkan kepada Biru. Keesokan harinya terlihat Darah meminta maaf kepada warga kampung karena gara-gara dia, warga yang melindunginya malah menjadi sasaran.
Dara kemudian pergi untuk menyelamatkan Angin. Walaupun sudah dihalangi oleh Alan, ia tetap bersikeras untuk pergi. Setibanya di tempat biru, Dara ingin menyerahkan tempat itu. Tetapi dengan syarat, biru harus melepaskan Angin terlebih dahulu. Singkat cerita, Angin pun dilepaskan, dan Dara membawa Angin pergi dari tempat itu. Walaupun mereka sudah mendapatkan tongkat emas itu, mereka sekarang malah berencana untuk membunuh Dara dan juga Angin. Dara yang mengetahui niat jahat kakak perguruannya, kemudian mereka bersembunyi di atas pohon. Saat mereka hampir ketahuan, Angin lalu menotok Dara, berniat agar kakaknya baik-baik saja. Angin yang mempunyai jiwa besar, ia pun melakukan perlawanan seorang diri. Namun, pada akhirnya dia harus tewas, karena biru dan gerhana bukanlah tandingannya. Setelah beberapa saat, Dara sudah bisa bergerak. Ia pun mencari di mana keberadaan Angin. Tetapi Angin ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Sekarang ia hanya seorang diri, karena guru dan adiknya sudah dibunuh oleh kakaknya sendiri. Rasa dendam pun muncul di dalam hatinya. Kemudian ia menguburkan Angin di sebuah puncak gunung. Sementara di sisi lain, pimpinan perguruan sayap merah terlihat sudah sekarat, karena racun yang diberikan oleh gerhana sebelumnya sudah beraksi. Sekarang ia meminta biru untuk melanjutkan kepemimpinannya. Keesokan harinya setelah pimpinan sayap merah meninggal, biru mulai berkuasa dan mengganti perguruan tersebut sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ia juga mengingatkan semua perguruan pencaksilat harus tunduk hanya kepadanya seorang. Siapapun yang akan melawannya maka akan dihukum mati. Dara yang ingin membalaskan dendam adik dan gurunya secara diam-diam mendatangi biru. Namun ia dicegah kembali oleh Alan. Alan menjelaskan kalau ia tidak bisa melawan mereka sebelum menguasai ilmu tongkat emas melingkar bumi. Singkat cerita, Alan kemudian mengajarkan ilmu tersebut kepada Dara, karena ahli waris sebenarnya adalah dirinya, yang merupakan anak tunggal dari naga putih dan guru cempaka. Setelah Dara menguasai semua ilmu yang diberikan oleh Alan, kini saatnya mereka beraksi. Mereka langsung menyerang dan membuat kegaduhan di perguruan sayap merah. Biru dan gerhana yang mengetahuinya langsung bergegas ke sana. Di sini Alan dan Dara meminta pertandingan duel 2 lawan 2 tanpa ada seorang pun ikut campur. Akhirnya terjadilah perkelahian sengit, di mana pertandingan ini harus mati. Karena Alan dan Dara adalah tokoh utama dalam film ini, mereka berhasil memenangkan perkelahian tersebut dengan membunuh biru dan gerhana. Kini mereka berhasil meneruskan ilmu yang secara turun-temurun tidak pernah hangus, di mana suatu saat nanti mereka wajib menurunkan ilmu itu kepada muridnya yang mereka pilih. Film pun diakhiri dengan diperlihatkannya Alan dan juga Dara yang sedang beradu